Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nenden Fauzia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang interpretasi Born, di mana interpretasi Born ini menggunakan prinsip dasar dari mekanika kuantum. Interpretasi Born pada dasarnya bertujuan untuk menggali semua informasi dinamik tentang suatu sistem. Karena sifat dinamik dari sebuah sistem ini mengandung fungsi gelombang yang diperoleh dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger, maka mari kita lihat persamaan Schrödinger yang dinyatakan sebagai H kali C sama dengan E kali C, di mana E ini adalah energi total, yaitu jumlah energi kinetik tambah energi potensial, sedangkan C ini adalah fungsi gelombang, dan H ini adalah operator Hamiltonian, yaitu operator yang sesuai dengan energi total dari sistem tersebut. Jika kita memilih atau menggunakan operator yang tepat, maka kita akan mendapatkan solusi dari fungsi gelombang yang kita inginkan, sehingga kita bisa memperoleh informasi dari sistem yang kita cari pada masing-masing sistem tersebut. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang apa itu interpretasi Born. Karena kuantitas yang diperlukan dalam mekanika kuantum adalah fungsi gelombang C dari suatu benda, dan jika dinyatakan dalam persamaan Schrödinger satu dimensi, maka persamaannya dinyatakan sebagai berikut, dan persamaan ini mengandung informasi dinamik, salah satunya adalah lokasi partikel. Max Born sebenarnya menggunakan teori gelombang radiasi, yaitu menganalogikan dari teori gelombang radiasi, bahwa si kuadrat amplitudo dari gelombang elektromagnetik tersebut yang terlihat pada gambar sebagai A yang menunjukkan tinggi puncak dari gelombangnya itu sebanding dengan intensitasnya, sehingga kita dapat nyatakan sebagai I sama dengan A kuadrat. Dan hal ini menunjukkan ukuran probabilitas untuk menemukan foton di daerah tertentu. Pada dasarnya, interpretasi Born itu dinyatakan sebagai jika fungsi gelombang sebuah partikel memiliki nilai di X, maka peluang untuk menemukan partikel antara X dan X plus dx itu sebanding dengan C kuadrat dx. Fungsi gelombang pada dasarnya tidak memiliki makna fisik, sedangkan untuk harga mutlak kuadrat dari fungsi gelombangnya ini bisa dihitung, yaitu dengan cara mengkalikan fungsi tersebut dengan kompleks konjugatnya. Di sini untuk kompleks konjugatnya ini dilihat dengan adanya tanda C yang diberi bintang, itu adalah kompleks konjugatnya. Dan ini biasa digunakan ketika fungsinya adalah fungsi kompleks. Bagaimana kalau fungsinya fungsi nyata? Seperti contohnya fungsinya adalah misalkan cos kx. Maka jika fungsinya fungsi nyata, kita bisa menyederhanakannya sebagai kuadrat mutlak dari C itu sama dengan kuadrat dari C-nya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada gambar grafik seperti ini, terlihat untuk garis yang berwarna ungu itu adalah angka-angka atau nilai-nilai dari harga kuadrat mutlak dari fungsi gelombangnya. Bagaimana jika kita ingin menemukan probabilitas ditemukannya suatu elektron atau foton pada daerah tertentu, misalkan pada daerah X dan X plus dx, maka peluang menemukan partikel antara X dan X plus dx kita gunakan persamaan ini, baik untuk yang kompleks maupun untuk yang nyata bisa digunakan salah satunya tergantung pada fungsinya. Dan nanti yang kita peroleh itu adalah kerapatan probabilitas. Yang mana kerapatan probabilitas ini? Kerapatan probabilitas ini yang ditunjukkan pada kerapatan bayangan di pita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan angkanya, kita tinggal integralkan fungsi dari C kuadrat dx ini. Ada istilah probabilitas, ada istilah densitas probabilitas atau kerapatan probabilitas. Untuk yang digambarkan atau dirumuskan sebagai kuadrat mutlak dari C dx ini adalah probabilitas. Probabilitas ini tidak memiliki satuan. Contoh misalkan ya, probabilitas itu kan peluang. Peluang ditemukannya elektron sebesar 1, berarti pasti ditemukan gitu kan. Peluang ditemukan elektron sebesar setengah, maka di belakangnya juga tidak ada satuan. Sedangkan untuk yang dirumuskan sebagai kuadrat mutlak dari fungsi gelombang ini dikenal sebagai kerapatan probabilitas. Kerapatan probabilitas ini punya satuan, yaitu 1 persatuan panjang. Kalau pakai meter berarti 1 per meter jika dia 1 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti 1 per meter kuadrat. Kalau 3 dimensi berarti 1 per meter pangkat 3. Kita lihat dulu tentang probabilitas, di mana di sini ada fungsi gelombang C
di mana fungsi gelombang ini dikenal juga sebagai amplitudo probabilitas. Maka, jika kita ingin menemukan suatu elektron atau partikel apapun yang bergerak bebas, berarti kalau bergerak bebas dia tidak hanya satu dimensi. Nggak mungkin dia bergerak bebas tapi dia hanya garis lurus saja, misalkan di sumbu X saja. Berarti dia kan bisa bergerak bebas. Atau kita ambil contoh misalkan gerakan elektron di dekat inti atom salah satunya. Maka ini juga tidak di sumbu X saja, tapi dia nanti berada dalam wilayah koordinat X, Y, dan Z. Atau bisa disebut sebagai dalam keadaan 3 dimensi. Nah, untuk praktisnya biasanya digunakan lambangnya R untuk posisinya tersebut. Dan nanti kalau misalkan untuk satu dimensi kita melibatkan dx karena dia di satu dimensi x saja. Tapi kalau misalkan 3 dimensi nanti berarti kita melibatkan dx, dy, dan dz. Biasanya untuk dx, dy, dz ini bisa disederhanakan sebagai d tau. Jadi d tau itu adalah sama dengan dx, dy, dan dz. Sehingga ketika kita bicara probabilitas elektron yaitu dalam 3 dimensi, maka kita rumuskan sebagai kuadrat mutlak dari fungsi gelombang terhadap d tau-nya ini. Jadi kalau dx satu dimensi, kalau ada di belakangnya d tau, berarti itu kita bicara dalam ruang 3 dimensi. Kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada fungsi gelombang yang diperlihatkan dengan garis yang berwarna biru. Pada fungsi gelombang tersebut terdapat daerah dengan nilai positif yang berada di atas sumbu X dan daerah yang bernilai negatif yang berada di bawah sumbu X ini. Di sini, interpretasi Born akan menghilangkan kekhawatiran terhadap keberadaan dari daerah nilai negatif ini. Karena kalau kita lihat berdasarkan interpretasi Born bahwa densitas probabilitas itu merupakan kuadrat dari nilai mutlak fungsi gelombangnya. Maka berarti ini berlaku dari suatu fungsi yang merupakan fungsi nyata, dan akibat karena dia merupakan nilai mutlak kemudian dikuadratkan, maka di sini dia pasti tidak negatif. Sehingga untuk fungsi gelombang tersebut pengaruh nilai negatifnya menjadi tidak ada. Dan kalau kita lihat karena si kuadrat mutlak ini merupakan besar probabilitas untuk menemukan partikel, maka nanti ditunjukkan pada gambar itu sebagai garis yang berwarna ungu. Dia tidak ada nilai negatifnya karena dia sudah merupakan probabilitas densitasnya, jadi kerapatan probabilitasnya. Namun untuk daerah nilai positif dan nilai negatif ini dia memiliki signifikansi tidak langsung karena nanti akan berkaitan dengan interferensi yang konstruktif pada positif dan interferensi destruktif untuk yang negatif. Suatu fungsi gelombang dapat memiliki nilai 0 pada satu titik atau mungkin juga pada beberapa titik seperti yang diperlihatkan pada fungsi sinusoidal berikut. Terlihat di sini ada beberapa titik yang membuat fungsi memiliki nilai 0. Pada saat suatu fungsi bernilai 0, maka nanti nilai kuadrat dari mutlak fungsi gelombangnya ini akan bernilai 0. Atau probabilitas densitasnya juga akan bernilai 0. Pada saat fungsi bernilai 0 dan probabilitas densitas bernilai 0, maka dalam fungsi gelombang tersebut muncul yang namanya titik simpul. Kalau kita lihat beberapa fungsi gelombang berikut, di mana yang sebelah kiri ini adalah fungsi gelombang dari beberapa gelombang yang memenuhi persamaan Schrödinger yang bebas waktu atau tidak tergantung waktu. Sebelah kirinya itu adalah probabilitas densitasnya. Maka titik simpul itu muncul pada saat si 0 dan probabilitasnya bernilai 0. Cuman untuk probabilitas tidak ada yang bernilai negatif. Kalau kita bicara tentang probabilitas maksimum, yaitu peluang maksimum menemukan sesuatu, maka nilai maksimumnya itu adalah 100%. 100% ditemukan itu artinya pasti ditemukan, dan 100%-nya dinyatakan sebagai 1. Jadi kalau kita rumuskan peluang maksimum ini dalam persamaan matematika, di mana kita ingin menemukan misalkan dari jarak min X sampai dengan X, maka dirumuskan sebagai integral dari min X sampai dengan plus X, P dx itu akan sama dengan 1. Karena kita sudah mengetahui bahwa P itu sama dengan nilai mutlak dari fungsi yang kemudian dikuadratkan dan diturunkan terhadap dx,
Maka nanti kita masukkan ke persamaan ini dan kita peroleh bahwa partikel akan memiliki peluang ditemukan 100% jika partikel ini memiliki persamaan probabilitas sebagai berikut, yaitu integral min X sampai dengan X, C-nya harga mutlak dari fungsi dikuadratkan dx itu akan bernilai 1. Dan jika ini terjadi atau fungsi ini memiliki persamaan seperti ini, maka nanti fungsinya dikatakan sebagai fungsi yang ternormalisasi. Jadi, suatu fungsi dikatakan ternormalisasi jika fungsi tersebut memberi peluang di mana partikel atau elektron itu pasti ditemukan, karena dia memiliki peluang maksimum yaitu sebesar 1. Suatu gelombang dikatakan ternormalisasi jika gelombang tersebut memiliki atau memberikan peluang untuk ditemukannya suatu partikel di daerah yang ditentukan sebesar 100%, atau bahwa partikel tersebut pasti ditemukan di daerah tersebut dengan syarat memenuhi persamaan sebagai berikut. Jika kita ambil contoh satu fungsi gelombang, misalkan C sama dengan A sin X dan daerah yang diinginkan adalah dari min 2pi sampai dengan plus 2pi. Maka fungsi C sama dengan A sin X ini mungkin kalau digambarkan akan memiliki bentuk seperti ini. Atau mungkin juga seperti ini. Atau mungkin amplitudenya yang lebih kecil seperti ini. Ya. Yang mana yang ternormalisasi berdasarkan ketentuan yang tadi, maka kita gunakan interpretasi Born, di mana integral dari min 2 aturannya itu kan integral dari min ta hingga sampai plus ta hingga si kuadrat dx. Maka ini bisa diuraikan menjadi 3 bagian, yaitu menjadi bagian dari min ta hingga sampai min 2pi, kemudian dari min 2pi sampai plus 2pi, dan terakhir dari plus 2pi sampai dengan plus ta hingga. Karena untuk yang bagian min ta hingga sampai 2pi bernilai 0, begitu juga dari plus 2pi sampai plus ta hingga bernilai 0, maka kita bisa merumuskan bahwa integral dari min 2pi sampai plus 2pi dari si kuadrat dx ini sama dengan 1. Jadi memenuhi si persamaan yang interpretasi Born dengan cara membuang bagian yang bernilai 0-nya. Kemudian kita lakukan proses pengkuadratannya menjadi sebagai berikut, yaitu kuadrat sin kuadrat x dx. Dan ini akan bernilai 1 karena memang peluangnya harus 1 kalau mau ternormalisasi. Kemudian kita lakukan proses sebagai berikut, di mana amplitudo kuadratnya dikeluarkan karena dia adalah konstanta, sehingga dia tidak akan terlibat dalam proses pengintegralannya. Kemudian kita lakukan proses pengintegralannya, lalu dimasukkan nilai batasan integralnya, sehingga kita peroleh bahwa hasilnya adalah amplitudo kuadrat kali 2pi sama dengan 1. Dan akhirnya kita peroleh bahwa amplitudo kuadratnya itu adalah 1/2pi, sehingga si amplitudonya saja itu sama dengan 1/2pi. Nah, di sini kalau kita ingin menggunakan untuk fungsi yang ternormalisasi, maka kita boleh menuliskannya sebagai 1/2pi. Dan ketika kita masukkan untuk menghasilkan fungsi yang ternormalisasi, maka si sama dengan 1/2pi sin x. Maka kita akan peroleh bahwa inilah fungsi yang ternormalisasi sesuai dengan ketentuan atau interpretasi Born. Kita lihat contoh soal berikut, di mana contoh soal berikut ini merupakan penentuan dari probabilitas ditemukannya elektron dalam suatu karbon nanotube dengan daerah tertentu. Jadi karbon nanotube ini berupa lembaran tipis dari karbon yang dibuat seperti tabung dengan diameter ada yang 1 nanometer, ada yang 2 nanometer, dan panjangnya ada yang beberapa mikrometer. Nah, untuk karbon nanotube ini persamaannya digambarkan sebagai fungsi gelombang sin Vx/L, dan L-nya adalah panjang nanotubnya. Kalau kita ingin menentukan peluang ditemukannya elektron di daerah XL/4 sampai dengan XL/2, maka yang harus kita lakukan pertama kali, kita rumuskan kembali persamaan fungsinya, yaitu C sama dengan A sin V/Lx. Kemudian, karena syarat fungsi gelombang yang boleh dipergunakan itu harus ternormalisasi, maka kita lakukan langkah normalisasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga kita mengetahui berapa nilai A-nya.
Dan di sini kita ternyata mendapatkan bahwa nilai A-nya adalah akar dari 2 per L. Kalau sudah dapat nilai A, artinya kita sudah punya fungsi gelombang yang ternormalisasi sebagai psi sama dengan akar dari 2 per L sin phi per L X. Kalau sudah dapat fungsi gelombang ternormalisasi, maka kita lakukan penentuan peluang atau probabilitas ditemukannya elektron sebagai berikut. Masukkan persamaannya ke dalam batasan penentuan peluang. Lalu di sini lihat batasannya bahwa di sini dari L per 4 sampai dengan L per 2. Kemudian integralkan. Setelah dapat hasil integral, masukkan nilai yang tadi L per 4 sampai L per 2. Akhirnya kita dapat bahwa peluangnya sebesar 0,049. Interpretasi Born memiliki persyaratan yang ketat terhadap suatu fungsi gelombang agar fungsi gelombang tersebut dapat diterima atau dapat dinormalisasi. Yang pertama, syaratnya itu adalah dia harus memiliki nilai tertentu atau tidak boleh memiliki nilai tak hingga. Yang kedua, fungsi tersebut harus hanya memiliki satu nilai. Jadi satu nilai X, satu nilai psi atau Y-nya. Kemudian memiliki sifat kontinu, fungsinya tidak boleh terputus. Yang berikutnya adalah bahwa turunan pertama dari fungsi tersebut pun harus kontinu. Kita lihat tentang batasan interpretasi Born yang pertama. Di sini dia harus memiliki nilai tertentu, artinya dia tidak boleh memiliki nilai tak hingga. Tampak di sini setiap nilai X memiliki satu titik di nilai psi-nya. Tidak ada yang memiliki nilai yang tidak tentu atau tak hingga. Berbeda dengan fungsi yang ini. Di sini terdapat satu titik di mana ada nilai tak hingga. Maka untuk fungsi yang seperti ini tidak dapat diterima karena fungsi memiliki nilai yang tak hingga pada titik di daerah yang ditentukan. Kita lihat batasan yang kedua bahwa dia hanya memiliki satu nilai. Jadi setiap nilai X akan memiliki satu nilai di psi-nya, di fungsinya. Sehingga nanti dia tidak akan memiliki nilai ganda. Hal ini berkaitan dengan kalau misalkan nilainya 1, maka nanti probabilitasnya juga jelas. Jadi satu titik yang satu dengan titik yang lain akan memiliki nilai probabilitas tertentu. Jadi tidak misalkan di X sama dengan 1, probabilitasnya mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, tidak seperti itu. Nah, beda dengan fungsi yang ini. Kalau fungsi yang ini nanti misalkan di sini ada nilai X-nya setengah. Yang nilai X setengah ini akan memiliki 3 nilai karena dia memotong di 3 titik di fungsi ini. Misalkan di sini setengah, maka di sini ada yang nilai fungsinya adalah 1, ada yang 2, misalkan ada yang 3, misal ini ya. Maka nanti akan berakibat bahwa peluang kalau ditentukan berapa peluang ditemukannya elektron di titik X sama dengan setengah gitu misalkan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 misalkan begitu ya. Nah, ini tidak boleh terjadi, maka fungsi tersebut menjadi tidak dapat diterima karena fungsi memiliki lebih dari satu nilai probabilitas di satu titik. Untuk syarat yang berikutnya yaitu bahwa fungsi harus memiliki sifat kontinu. Terlihat di sini bahwa fungsi digambarkan oleh garis merah ini smooth, tidak ada satu titik pun yang terputus sampai di wilayah yang kita tentukan. Berbeda dengan fungsi yang berikut. Terlihat di sini bahwa antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain tidak kontinu karena ada satu titik di mana nilainya itu menjadi loncat begitu. Nah, fungsi ini juga tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat, yaitu fungsinya tidak kontinu. Untuk batasan yang terakhir yaitu syarat di mana turunan pertama fungsi harus kontinu. Terlihat pada fungsi ini yang diperlihatkan oleh garis merah, dia perubahan dari kemiringannya itu kontinu, sehingga dia memenuhi syarat dari ketentuan yang keempat ini. Sedangkan untuk fungsi yang berikut, sebenarnya untuk fungsi pertama, syarat pertama yaitu harus memiliki nilai tertentu, lalu harus nilainya tidak berhingga, lalu dia harus kontinu fungsinya, dia terpenuhi ketiga syarat sebelumnya. Namun di sini pada fungsi ini nanti terjadi perubahan kemiringan. Jadi kemiringannya nanti tidak kontinu antara satu sisi kiri dan sisi kanan, itu berbeda nilai kemiringannya, nilai gradiennya. Maka fungsi ini tidak dapat diterima karena dia turunan pertama fungsinya tidak kontinu.
Namun untuk batasan keempat ini tidak berlaku jika kasus yang kita tentukan atau kita bahas nanti mengenai partikel di dalam kotak. Jadi untuk partikel di dalam kotak, batasan interpretasi Born-nya hanya yang pertama, kedua, dan ketiga saja. Penggunaan interpretasi Born memberi batasan tertentu pada fungsi gelombang yang digunakan. Jadi pada fungsi gelombang yang digunakan seperti misalkan persamaan Schrödinger ini, yaitu H dikali C sama dengan E dikali C, nanti ada batasan di mana partikel yang diizinkan itu adalah partikel yang hanya memiliki satu nilai energi tertentu. Karena kalau misalkan partikel tersebut memiliki nilai energi yang berbeda, nanti si fungsi gelombangnya menjadi tidak dapat diterima. Demikian bahasan tentang interpretasi Born. Dan berikut adalah referensi yang dipergunakan dalam pembahasan tentang interpretasi Born yang mungkin bisa digunakan untuk mempelajarinya lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika Anda berkenan, tolong di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.